Masih di Sportcast Nusantara TV. Sedikit mengenai Liga Super. Saya pikir atmosfernya sangat bagus. Jadwal menurut beberapa teman sudah tidak pernah ada yang meleset. Ya kan, kualitas sudah bagus. Ada VAR juga ya. Ada. Saya pikir Jerman akan melihat hal itu kan. Bahwa dengan kompetisi yang bagus, yang rapi, dengan infrastruktur lapangan juga bagus tuh. Iya. Oh iya. Kan menghasilkan pemain-pemain yang nanti di lapangan juga tampil bagus. Betul tidak, Muropan? Iya dong. Ya kan? Saya pikir sebuah kompetisi yang baik adalah bagaimana bisa mengikuti jadwal pertandingan dari tim nasional, penyesuaian. Kalau dulu kan udah matching ya. Tim nasional yang harus mengikuti jadwal dari klub, nggak bisa terbalik. Klub yang harus bisa mengikuti jadwal tim nasional, dan itu yang ada sekarang yang ini didukung penuh. Jadi klub itu menyesuaikan dengan apa yang ada. Dan tidak semrawut lagi. Jadwal sudah oke. Kalau ada pertandingan satu turnamen misalnya SEA Games, itu bahkan mengalah mereka untuk berhenti. Misalnya nanti di Nagoya ada Asian Games, itu akan berhenti. Jadi saya pikir itu bagus. Itu yang benar. Itu yang benar untuk bisa mendukung, sehingga federasi juga senang. Tidak ada untung-untungan di sana. Ya. Jadi baik kalau bisa dilihat di sini. Dan semua pemain pasti akan termotivasi boy untuk bisa bermain menunjukkan yang terbaik. Menjelang keberangkatan Coach JH ke Eropa, ya kan sekarang dia nonton Persija, mungkin ada beberapa waktu pertandingan lagi dia bisa nonton. Oke lah, pasti akan diteruskan setelah ini. Nah dia berangkat keluar. Dia berangkat keluar, media sudah menulis bahwa ada beberapa pemain yang dilirik. Federasi juga sudah memberikan lampu hijau untuk dia juga mencari beberapa pemain. Nah ini jadi hunting di dalam, hunting di luar. Ini kan sesuatu yang menarik gitu kan. Sama juga diberikan ke Coach PK dulu. Gimana Bu? Iya, pertama ini sesuatu fenomena yang dulu nggak pernah terjadi di kita ya. Dulu kan full pemain lokal lah, boleh dibilang kita bicara 5 tahun sampai seterusnya sebelumnya gitu. Selalu hanya di liga, hampir liga lokal semua lah. Sementara sekarang ada di liga lokal dari Sabang sampai Merauke, kemudian juga dia bisa ke Thailand, di sana ada Sandy Walsh. Kalau Sen Patinama kayaknya udah on the way. Udah nonton ya? Mungkin dari sini. Tapi anggaplah masih ada Sandy Walsh di sana. Kemudian juga ke Amerika Serikat mungkin. Ya karena masih ada Martin Paes di sana. Dan di Eropa banyak bertebaran. Ada di Oxford, ada di mana lagi? Di Prancis ada Calvin Verdong dan lain-lain. Nah, ini kan tentu membutuhkan manajemen yang bagus ya. Jadi saya nggak tahu apakah mungkin dia melihat itu semua, rasanya nggak mungkin, kayaknya nggak sempet dia kalau lihat itu semua, habis waktunya mungkin ada beberapa kayak misalnya mungkin kalau Jahit Ses mandatori ya kapten, mungkin dia datangin. Nah kemudian Emil mungkin nggak, kalau Emil Laudero kan udah firm, kayaknya udah aman itu. Dia reguler mainnya. Tapi sekedar ketemu boleh lah. Sekedar ketemu ngopi sedikit lah, ngopi lah. Cappuccino. Boleh bisa. Nah jadi menarik lah kalau kita lihat. Mungkin Verdong sedang struggling bersama Lille, dia datangin dan lain-lain. Jadi ya seru sih kalau kita lihat, meskipun ya ini tidak gampang. Karena memutuskan 11 pemain terbaik, pasti kan ada yang tersingkir. Ya, dan banyak sekali pemain-pemain yang sebenarnya kualitasnya menurut saya bagus, tapi nggak mungkin mengisi posisi tersebut karena ya ada 2, 3, 4, sampai 5 pemain yang kualitasnya mirip-mirip di posisi yang sama. Bung, dengan skuad timnas yang semua orang juga tahu ini komplit, mewah, kedalaman bagus ya. Tidak kita bilang sempurna, karena striker aja kita masih PR besar buat kita. Tapi memang masih memerlukan beberapa posisi untuk dilirik ataupun diambil oleh Coach JH, Bung. Iya, kalau di belakang mungkin agak tebal. Agak tebal ya. Tengah yang perlu ada, karena harus diingat juga dengan usia dari Tom Hai misalnya. Joe Polupesi kan sudah ada usia, walaupun memang kita masih ada kuat di sana dengan Natancho, Ivar Jenner bisa bermain di sana kan. Bahkan Calvin Verdong juga bisa didorong bermain di gelandang bertahan, memberikan kesempatan kepada Dean James di kiri. Tetapi bagi dia justru yang unik di sini menurut saya, pemain-pemain yang banyak untuk bisa bersiap ke tim nasional itu justru ada di belakang. Belakang kiri lebih banyak lagi. Banyak. Misalnya kalau dia mau ketemu walaupun sudah ada dia belum berpikir ke situ. Pascal Stroik yang tadinya digadang-gadang kan, walaupun Pascal Stroik sudah bilang dia lebih ke Belanda. Enggak. Dia udah bilang karena memang kalau disuruh pilih saya ya wajar. Sama seperti Tijani Reinders kan. Adiknya boleh ke Indonesia tapi dia kan disuruh memilih tim nasional Belanda dong. Kesempatan untuk hadir di Piala Dunia terbuka. Dan Pascal Stroik lagi bagus-bagusnya di Leeds. Kesempatan untuk masuk di belakang apalagi Virgil van Dijk kan sudah agak lambat. Jadi nggak perlu buang waktu untuk bertemu dengan Pascal dong. Iya nggak usah. Tapi kalau dia ke Inggris kan pasti mungkin hanya dengan Ole Romani di Oxford. Dia bisa dilihat sana.
Kalaupun ke Belanda, kalau mau cari ada Dean Sandbergen untuk ada di depan di Venlo. Iya. Jadi untuk taruh di depan masih muda. Dean Sandbergen ini untuk caranya. Kalaupun kita sudah punya Mauro Silstra kan, tapi kalau mau lihat kemarin belum Tapi begitu. Mauro agak kurang ya, Bung Belum Ropan ya. begitu. Setelah melihat beberapa pertandingan Kurang. Dan bahkan dia 1 detik pun tidak mendapatkan minute play bersama Volendam. Dan padahal dua striker itu relatif udah uzur ya. Tapi dia nggak. Jadi memang, dan SEA Games kemarin kita bisa lihat kualitasnya kan dengan segala hormat ya. Tapi kelihatannya kurang. Saya malah agak penasaran sebenarnya kalau tadi Bung Ropan mengatakan John Hartman akan ke Inggris bertemu Ole, dia ketemu Elkan Bagot juga nggak? Itu. karena Elkan Bagot juga Bagaimanapun juga dia masih Iya. WNI ya. Tapi ya mungkin itu juga satu hal yang menarik. Jadi intinya Lagi-lagi kebutuhan. Kalau kebutuhan yang tadi Bung Ropan bilang tebal, ngapain dia harus buang-buang waktu untuk mencari lagi ngulik di situ. Betul. Padahal kebutuhan di tengah dan depan Depan itu yang paling penting. krusial. Iya, tengah dan depan ya. Betul. Mungkin kalau kita bicara di tengah dulu ya, karena depan tadi udah kita singgung ya. Tengah tadi Bung Ropan sudah menyinggung. Joe Pelupesi itu umurnya 32, kalau nggak salah tahun ini 33. Ya, anggaplah 32 umurnya sekarang. Tom Haye udah kepala 3 juga. Mark Locke kalau nggak salah 34. Ini kan udah usia-usia yang kalau kita bicara orientasi pra-Piala Dunia, maka itu kan 2 tahun lagi. Usianya udah lebih tua lagi. Kita nggak tahu, kelihatannya sangat kecil. Nah, makanya saya lihat perlu juga selain untuk jangka pendek, karena saya selalu bicara FIFA Series, AFF, lalu Piala Asia. Untuk 3 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, ini mau gimana nih? Misalnya, apakah Nathan kemudian langsung aja diproyeksikan jadi DM? Ivar. Atau Ivar, kalau Ivar udah masih emang di situ kan. Atau tadi yang Bung Ropan bilang, Calvin Verdong, apakah sekalian aja plot sebagai DM untuk antisipasi regenerasi kalau Joe dan Tom udah uzur atau udah pensiun. Toh di kiri kan juga banyak. Karena Nathan sama Calvin Verdong ini literally sama-sama left back bisa, DM bisa. Nah itu kan juga pasti harusnya menjadi bagian dari pertimbangan Joe Hartman untuk mempertimbangkan strategi jangka menengah nanti. Tadi yang Bung Harpa bilang mengarah ke jangka panjang 2030. Iya, itu ke situ kan perlu juga dipikirkan bagaimana nih jangan tiba-tiba oke lah kita hanya mikirkan FIFA Series dan Asian Cup, begitu Asian Cup 2007 selesai, tiba-tiba misalnya Joe Pelupesi udah nggak capable lagi lah atau gimana usianya udah uzur dan pra Piala Dunia kan kurang lebih 2 tahun lagi ya, 2 tahun lagi 3 tahun lagi kan ini di usia yang dari 32 ke 34 tuh beda dengan dari 25 ke 28 itu masih makin prime kan, tapi kalau dari 32 ke 34 kan turun pasti. Nah itu pasti juga saya yakin lah mereka pikirkan itu. Dan saya pikir kalau saya tambahkan, bagi John Hartman dia akan berpikir dulu 2 tahun ini. Karena kan kontraknya tuh akan dievaluasi sampai setelah Piala Asia. Jadi soal ke depan benar harus dipikirkan juga ke depan, tapi pasti dia akan fight di 2026 sampai ke 2027. Karena itu paling penting. Iya kan? Usia bagi dia. Kalau dia mendapatkan legion yang di luar dengan usia yang produktif, tidak 30 ke atas, mungkin 20-an dengan posisi tengah dan depan. Saya pikir untuk Piala Asia 2027 kalau sampai setahun aman. Aman, Bu. Sampai setahun aman. Kalau 2026 sampai 2027 ya dengan ada Tom Haye sama Joe itu oke. Masih bagus. Cuma kan PR dia untuk ke depan aja. Nah, ada satu masalah yang saya lihat yang dihadapi oleh JH sini. Dia harus mencari pemain tengah yang baru. Dan ini penting buat dia. Yang mesti tipikal sama seperti Tom Haye karena tidak ada di tim kita seperti dia. Kalau mau bicara Nathan Cho, Calvin Verdong, Ivar Jenner, semua itu kan tipikal bermain box to box semua, DM. Nah, pemain yang bisa megang bola dengan baik, visi reading the game bagus, itu hanya di Tom Haye. Yang bisa ngatur passing yang baik. Nah, kita nggak punya. Nah, PR bagi dia itu kalau dia mau jalan-jalan ke Eropa, mau lihat, cari pemain yang bagus. Tetapi siapa? Ini kan itu kan tanda tanya besar ini. Nggak ada kalau pemain seperti Tom Haye yang bisa bermain seperti dia gitu loh. Yang kita harus jaga kan itu ke depan untuk 2-3 tahun ke depan. Kalau dia berlanjut ya, Nah itu. Padahal kita berharap Nathan bisa dalam posisi tapi memang atau Verdong. Tapi memang betul kalau dibandingkan dengan Tom Haye memang gayanya berbeda. Kalau Tom Haye kan nomor 10 ya di yang menyuplai bola, sementara tadi yang kita bicarakan nomor 6 yang bertahan. Nah, jadi memang ya timnas kan nggak seperti klub ya. Kita butuh AM, kita tinggal beli cari gitu, nggak bisa. Artinya cari kalau ada. Apakah itu dari pemain naturalisasi, entah siapapun nanti. Sebenarnya sih kalau menurut saya itu lebih kepada tugas kombinasi lah antara federasi dan pelatih juga. Ya, karena kalau pelatih nyari-nyari pemain sendiri kan dia nggak punya banyak waktu kan. Dia harus menyiapkan strategi, taktik, dan konsolidasi. Atau mungkin dari dalam negeri. Dari dalam negeri ini yang memang ya agak susah juga ya cari pemain seperti Tom Haye. Nah, atau alternatif keduanya, ya dia mesti meramu sajian dengan bahan baku yang ada mau nggak mau. Kalau memang Tom Haye nanti 3 tahun lagi sudah tidak bisa bermain di level tertinggi. Ya karena menjadi masalah buat dia saat ini kalau dia mau cari pemain-pemain dalam negeri kan semua sudah terisi oleh pemain-pemain asing kalau di Liga Super yang bagus-bagus. Itu yang menyulitkan bagi pemain-pemain kita, pemain muda kita untuk berkembang. Apalagi kalau punya tipikal gaya yang sama seperti Tom Haye.
itu nggak ada di klub-klub Nggak ada itu. satupun yang Nggak mendekati ada. itu. Yang mendekati sih nggak ada. Yang bisa. Baik di Persib, di Nggak Persija, ada. di Malut. Nggak bisa. Nggak Siapa? ada. Dia Nggak ada. umpan-umpannya Yahut luar Iya. biasa Yahut. Saya masih ingat ya tahun lalu itu ngikutin hampir tiap minggu lah. Walaupun nggak selalu tapi rutin. Bersama Almer City itu walaupun timnya dibantai 5-0, kalah 3-0, tapi umpan-umpannya dia Bagus. wah luar biasa. Luar biasa. Cuman memang Itu mau. Longnya, trunya. Ya, kayak Pirlo. Pemain yang bisa kapan untuk gua nahan bola, memperlambat delay bola, kapan gua percepat pada saat transisi bermain. Nah itu kan diperlukan, ada di Tom Haye. Iya. Nah itu yang menjadi masalah bagi Hetman. Cari pemain luar juga seperti dia nggak punya, di dalam negeri juga nggak punya. Mungkin ada Adam Alis, tapi sudah dimakan usia. Tapi Adam Alis tidak bisa bermain seperti Tom Haye. Iya. Gitu loh. U23 untuk gaya. ada nggak, Bung, yang U23 mendekat siapa? seperti begitu? U23 Saya yang rasa bagus sih cuma nggak ada. Ivar. Nggak ada. U23 yang Ivar. bagus hanya Ivar. Iya. Dan Ivar pun sebenarnya nggak sebagus Tom Haye lah untuk all umpan, iya. tapi masih iya, oke. betul. Tapi masih oke. Nah itu kreativitas dia juga kan. Apakah dia kemudian dengan berani mengubah posisi seseorang untuk bertransformasi jadi AM atau seperti apa? Ya itu kembali lagi dan itu mungkin nanti akan Oke. bisa didiskusikan. Sekarang yang paling urgent adalah striker, kan, Bung? Ya, salah Untuk satunya. menjadi backup Ole ini. Iya, Ya kan? iya. Tadi Bung Ropan sudah menyebut nama Dean Zonderbergen, Iya. 24 tahun, tinggi 188. Ya kan? Dia berminat. Nah, ini kan masalahnya kalau Pascal Iya. berminat. Iya. Iya. Dia Yang dari saya dengar, kalau saya dengar oh itu di belakang. Jaden Osterwolde. Jaden. Itu juga sama back kiri sama back Back kiri. tengah. Sama itu back juga tengah. tidak berminat, Bung. Enggak berminat. Ya kan? Tapi yang kan berminat ini Dean striker. Sandergaard berminat, dia berminat. Ya. Dan dia sudah membuka kesempatan kalau memang dia dipilih, dia siap untuk itu. Nah, itu kan bagus kan? Datang dari hati pemain itu untuk bisa mengatakan bahwa saya siap. Betul. Kalau masih ragu jangan. Kalau pemain masih ragu, masih mempertimbangkan semua, Iya. jangan dulu. Jadi yang betul-betul memang siap. Nah, itu pemain muda seperti dia. Tapi kita juga kan masih punya, kalau ke Amerika itu selain masih ada Adrian Wibowo. Adrian Wibowo. Dia bermain Tapi dia lebih ke sayap. Bung. Dia main lebih ke sayap. Makanya masalahnya kan siapa pendamping Ole di saat Ole cedera, kita nggak punya. Tapi kalau ada Dean Sandergaard, oke, ya. Iya. Sebenarnya masih ada Jens Rappen sebenarnya yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan Mauro Silstra kan kalau bermain di Ya, SEA kalau Games kemarin. dibandingkan Mauro Silstra, Iya. ya Jens Rappen. Cuman Iya. kalau dibandingin dengan Ole, tetap Dengan Ole masih di bawah. jauh. Cuma masalahnya Ole ini kan bayangkan ya, striker atau pemain depan yang paling kita agungkan lah ya. Artinya pemain paling kita anggap paling tajam. Tapi saat ini pun penampilannya sedang Iya. turun. 0 gol, 0 assist, cuman hanya main berapa kali saya lupa. Apa pengaruh cedera juga itu? Mungkin setelah balik dari cedera dia kelihatannya tidak bisa, walaupun dulu juga bukannya berarti dia cemerlang juga bersama Oxford, tapi masih lumayan lah, menit playnya masih lebih banyak, golnya masih ada. Sekarang dia sampai sekali nggak pernah mencetak gol, mencetak assist, minute playnya juga sangat drop, walaupun udah pulih dari cedera. Kecuali Piala FA dia bawa ke 32 besar ya. Adu penalti bisa menang dan dia bisa bikin gol dia kan adu penalti itu. Waktu itu cuma itu aja. Tapi untuk ukuran di pemain depan di tim nasional ya masih dia lah. Iya, ya dia kan? memang dia mau yang tidak itu siapa yang bisa tandingi Buat dia tim gitu itu yang paling bagus dia, Paling bagus Ole. dia. Walaupun sebenarnya dia bukan tipikal pemain nomor 9 kan. Dia Ya. nomor 10 sebenarnya Ya, Ole. ya, ya. Dan dia bisa bermain ke sayap. Tapi untuk saat Ya. ini ketika ditempatkan di depan nomor 9 dia paling bagus untuk saat ini. Oke. Ya. Kita break lagi karena saya agak pengen tanya mengenai Lino nih setelah pariwara berikut ini ya. Setelah pariwara berikut ini kita kembali lagi ke